Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pembaca modul pembelajaran interaktif atau Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding, rumah para programmer pemula. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya semua? Ya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur perulangan while ya. Jadi kita ingat kembali bahwa ada beberapa struktur perulangan, ada for, ada while, ada do while. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai while ya. Jadi lebih kepada contoh penerapannya ya, contoh penggunaannya dalam program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, saya ingatkan kembali bahwa perulangan itu adalah proses pengeksekusian baris perintah secara berulang ya. Baris perintah yang sama secara berulang hingga suatu kondisi yang menjadi syarat pengeksekusiannya itu tidak terpenuhi. Jadi proses pengeksekusiannya itu akan diulang terus-menerus selama kondisi yang menjadi syaratnya itu bernilai true atau benar ya. Oke, langsung saja masuk ke contoh programnya. Jadi di sini saya sudah membuatkan satu contoh program sederhana ya untuk menampilkan string ini contoh perulangan ya. Jadi sama pada video yang di contoh program for ya. Tapi ini kan ini lebih kepada kita menggunakan struktur while. Jadi untuk tujuan yang sama kita bisa menggunakan struktur yang berbeda. Apakah Anda mau menggunakan while, mau menggunakan for, atau mau menggunakan do while. Nah, jadi sama pada video penjelasan saya yang mengenai contoh for ya. Di sini kita akan mencetak ini contoh perulangan ini string ya. String ini contoh perulangan sebanyak 5 kali. Oke? Sebanyak 5 kali. Oke, sekarang kita lihat di sini di baris kelima ini merupakan area kekuasaannya mulai dari baris kelima hingga baris baris ke-11 itu adalah area kekuasaannya. Saya sebutnya area kekuasaan. Area kekuasaan dari fungsi main. Jadi segala perintah yang ada di dalam fungsi main itu akan dieksekusi berurut mulai dari atas hingga ke bawah ya. Jadi setelah semuanya dieksekusi maka ya programnya berhenti kalau tidak ada perintah perulangan di sana. Oke, ya kita lihat di baris ke-6 kita mendeklarasikan sebuah variabel yaitu i. Ya, i ini awalnya berisi nilai 0. Ya, i ini sama kalau pada struktur for sebenarnya ya, for yang seperti ini integer i sama dengan 0, ya kan? I sama lebih kecil daripada 5, I plus plus. Nah, ya. Jadi pada dasarnya ini perbedaan mendasar dari while ya. Kalau kita lihat di baris ke-7 ada keyword while. Di sini kalau keyword while itu langsung kondisinya di sini ya. Langsung kondisinya. Jadi sebenarnya yang termasuk ke dalam struktur while itu hanya ini strukturnya, sintaksnya. Ya. While. Oke, kemudian kondisi, kemudian perintah yang akan dieksekusi. Jadi struktur while itu sebenarnya ya ini, ya cuma ini ya. Nah, tapi kenapa di sini ada i++? Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi posisi i di sini itu sama dengan i yang ini ya. Pada dasarnya fungsinya adalah sebagai counter atau penghitung ya. Nah, dia yang nantinya kan ini nanti yang akan diuji kondisinya ya. I ini akan menjadi penentu apakah proses perulangan itu dilanjutkan atau berhenti. Oke. Nah, sekarang masuk ke sini atau saya hapus dulu ya yang di atas ini. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke. Ya. Ya. Sekarang di sini ditanyakan ya,
Jadi saya tulis lagi lah iterasi pertama. Iterasi pertama ditanyakan, apakah I lebih kecil daripada 5? Apakah 0 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah iya. Karena ya berarti true. Karena true berarti baris perintah yang ada di dalam area kurung kurawal ini itu boleh dieksekusi ya. Saya beri kode seperti ini saja ya. Boleh dieksekusi. Nah, karena boleh dieksekusi, akhirnya ini dieksekusi. Karena ini dieksekusi, maka outputnya adalah tampil di layar output. Ini contoh perulangan. Oke. Nah, setelah ini dieksekusi, lanjut lagi ke sini ya. I++. Nah, I++ berarti sama dengan I ditambah 1. Berarti I-nya jadi 1. Ya, 0 tambah 1 kan? Nah, berarti I sekarang nilainya 1. Nah, setelah dari sini, kembali ke atas ke sini. Nah, di sini I-nya diuji lagi, masuk iterasi kedua. Iterasi kedua, I-nya lebih ditanyakan apakah I lebih kecil daripada 5? Nah, 1 lebih kecil daripada 5. Benarkah atau salah? Ya, benar. Nah, berarti true. Karena true berarti ini boleh dieksekusi. Oke, boleh dieksekusi. Akhirnya dieksekusi, dicetak lagi dong. Ini contoh perulangan. Oke. Nah, setelah indeks eksekusi, yang dibawa lagi yang dieksekusi. Berarti I plus sama dengan I ditambah 1. Jadinya 2. Karena 1 ditambah 1 jadi 2. Nah, I-nya sekarang jadi 2. Kembali lagi ke atas. Ya, udah 2 kali ini ya. Ini ke atas. Diuji lagi. Iterasi ketiga, masuk iterasi ketiga. Ini hanya penamaan ya, untuk menandai bahwa ini sudah pengulangan ya, pengeksekusian yang kesekian. Jadi ini bukan bagian dari program ya, bukan bagian dari program. Oke, sekarang dicek lagi, apakah I lebih kecil daripada 5? Apakah 2 lebih kecil daripada 5? Jawabannya ya, karena ya berarti true. Karena true berarti boleh dieksekusi yang 2 ini ya. Oke, boleh dieksekusi. Oke. Kemudian berarti ini sudah dieksekusi ya, dicetak dong. Ini contoh perulangan. Nah, kemudian setelah ini dieksekusi, ya ini lagi yang dieksekusi. Jadinya I++ berarti menjadi I-nya tambah 1, jadi berapa sekarang? 3 ya, jadi 3. Nah, setelah dieksekusi, kembali lagi ke atas. Nah, kembali ke atas, iterasi keempat. Nah, iterasi keempat dicek lagi apakah I di sini ya. Apakah I lebih kecil daripada 5? Apakah 3 lebih kecil daripada 5? Jawabannya ya, berarti true ya. Karena true berarti ini dieksekusi. Boleh dieksekusi. Oke, boleh dieksekusi. Karena ini dieksekusi berarti dicetak lagi. Ini contoh perulangan. Ya, kenapa dicetak ya? Karena di sini kan cout ya. Di sini cout. Di sini ini karakter string yang akan dicetak. Kemudian setelah dieksekusi ya berpindah ke bawah berarti I++ lagi. I++ jadinya I tambah 1 menjadi I-nya sekarang jadi 4 karena 3 tadi kan terakhir kan 3. Jadi 4 jadi tambah 1 jadi 4. Nah, setelah itu kembali ke atas lagi. Kembali ke atas dicek lagi. Nah, iterasi kelima nah sekarang. Nah, I lebih kecil daripada 5. Nah, sekarang, apakah 4 masih lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah ya, karena ya berarti true. Karena true, maka ini dieksekusi. Ya, semua perintah yang dalam kurung perawal ini dieksekusi. Oke? Nah, dieksekusi berarti ya dicetak lagi dong. Contoh perulangan. Oke ya. Nah,
Setelah ini dieksekusi, ya lanjut ke bawah, I++, berarti I++ sama dengan I ditambah 1, berarti jadinya 5, ya. 5. Oke, 5. Nah, sekarang balik lagi ke atas. Nah, masuk iterasi di sini, masuk iterasi ke-6 sih. Iterasi ke-6, diceklah apakah I lebih kecil daripada 5? Apakah 5 lebih kecil daripada 5? Nah, saya tanya ke Dedek, apakah 5 lebih kecil daripada 5? Ya, tentu jawabannya tidak. Ya kan? Karena 5 tidak lebih kecil daripada 5. Karena tidak berarti false. Karena false berarti ini tidak boleh dieksekusi. Lalu keluar dari while. Wah, sampai di sudut saya mencatatnya. Nah, keluar dari while karena bernilai false, ya. Karena I-nya sama dengan 5, berarti false. Karena false berarti semua perintah yang ada di dalam area kurung kurawal ini itu tidak boleh dieksekusi. Kemudian setelah pengecekan kondisi di sini, proses langsung keluar dari struktur for dan dilanjutkan ke baris di bawahnya. Nah, itulah yang menyebabkan proses penghentiannya berhenti. Proses apa? Proses pengeksekusian perintah di dalam kurung kurawal ini berhenti. Karena ketika di sini sudah bernilai false, maka proses pengeksekusian akan langsung keluar dari struktur while-nya dan dilanjutkan ke baris perintah di bawah dari struktur while ini. Di mana area kekuasaan dari struktur while ini adalah baris ke-7 sampai baris ke-10. Berarti proses pengeksekusiannya dilanjut ke baris ke-11. Nah, kebetulan di sini tidak ada baris perintah lagi. Jadi ketika for-nya selesai ya, while-nya selesai ya, programnya selesai juga, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini I++. I++ ini menambahkan 1 di setiap saya hapus dulu ya mungkin ya, supaya ini bisa di screenshot ya sebelum saya hapus. Nah, jadi I++ di situ itu kan bertambah, nilai I-nya bertambah 1 setiap perulangan, ya kan? Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah agar proses perulangannya dapat terhenti dan hal yang diinginkan yaitu mencetak string tersebut sebanyak 5 kali dapat tercapai. Makanya harus ditambah 1 per 1 ditambah 1 untuk setiap perulangannya. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya di sini, ya ini saya hapus juga, saya hapus saja ini ya. Oke. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya di sini, saya tambahkan lagi I++, jadinya ada 2 I++. Berarti berapa yang tercetak? Nah, ini kan artinya setiap perulangan itu dia ditambahkan 2, berarti I-nya mulai dari 0, jadi 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 6. Ini dicetak 1, ya kan? Ini contoh perulangan itu dicetak di sini. Kemudian ini juga dicetak. Ini juga dicetak. Nah, tiba di sini tidak dicetak, berarti yang tercetak cuma 3 kali. Benar enggak? Nah, sekarang kita tes, kita uji di contoh programnya ya. Kalau ini kan kalau saya run, ini akan menampilkan output seperti ini ya. Ini saya ke atas saja. Ya, sama kan? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia akan apa istilahnya? Mencetak ya setiap perulangan ya, mencetak string ini di setiap perulangannya sebanyak 1 kali. Hingga kondisinya bernilai false. Di mana kondisinya bernilai false ketika I-nya sama dengan 5 ya. Artinya pada saat di sini ketika setelah ditambahkan dengan 1 di sini yang tadi 4 jadi 5. Nah, sekarang kalau saya tambahkan lagi I++ di sini berarti berapa yang tercetak? Seharusnya 3 ya.
Oh maaf, kita run lagi. Nah ini ada 3 ya, tercetak cuma 3 kali. Kenapa? Karena tadinya I-nya kan ketika 0 ini dicetak. Nah, naik kembali, ditambah 2, jadinya 2. Nah, 2 dicek, boleh, berarti dicetak lagi. Nah, 2 berarti. Tambah 2, 4. Nah, dicetak naik, dia naik, nah, oke, boleh, dicetak lagi, 3. Nah, ditambah 2, 6, kan tadi 4, 6. Nah, berarti ketika dicek di atas ya sudah tidak boleh, false, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya kita run, kita debug di sini. Oke, sekarang kita cek, kita lihat ini variabel ya. Perhatikan ya kalau saya ini. Oke. Nah, ini sudah dicetak 1 kali, sekarang I-nya jadi 1, ditambah 1 lagi jadi 2. Nah, dicek di atas, nilainya masih bernilai true, kondisinya masih bernilai true, sehingga ini dicetak. Ya, dicetak, kemudian setelah dicetak, berarti sudah 2 kali kan dicetak, ditambah 1 jadi 3, tambah 1 lagi jadi 4. Ya, perhatikan ini. Oke? Berarti naik lagi, dicek lagi, 4 masih lebih kecil daripada 5, sehingga bernilai true. Karena bernilai true, berarti semua baris perintah di dalam ini boleh dieksekusi. Ya, boleh dieksekusi. Berarti dicetak lagi. Ya kan? Dicetak, berarti sudah 3 kan? Nah, I tambah 1 jadi 4. Tambah 1 jadi 5. Oh, tadi maaf, salah ya. Saya tadi kan 0 tambah 1 tambah 2, jadi jadinya 2 tambah, loh kok berubah ya? 0 tadi 0 tadi kan 0 ditambah 1 tambah 2, jadinya ya 2 kan? Oke. Sekarang di sini, oh ya sudah, ini jadi 6, udah benar. Ini kan belum dieksekusi tadi, makanya cuma 5. Nah, jadi ditambah 2 jadinya 6. Nah, sekarang 6 itu kondisinya lebih kecil, apakah lebih kecil daripada 5? Ya tidak, berarti salah. Karena salah berarti false. Karena false berarti area ini tidak boleh dieksekusi, sehingga proses akan berlanjut langsung ke bawah sini. Ya, oke. Nah, langsung ke sini, keluar dari struktur while. Sehingga yang tercetak cuma 3, ya, seperti ini. Nah, Pak, kalau misalnya ini dipindahkan keluar, apa yang terjadi? Berapa kali tercetak? Ya, berapa kali tercetak? Jawabannya adalah 5 atau 3 atau 4. Jawabannya adalah 5 kali. Oh, maaf. Ada apa ini? Apa yang keliru? Oh, ini saya belum run ini. Oke. Ya, 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena ini ya, kita lihat ini kan perulangannya terjadi di seputar baris ini. Jadi ini tidak ngefek pada saat proses perulangannya terjadi, karena ini tidak akan pernah dieksekusi. Ini hanya akan dieksekusi ketika proses pengeksekusian keluar dari struktur while ini. Nah, sehingga artinya setiap perulangan I-nya hanya ditambah 1. Ya kan? Seperti itu. Nah, nanti setelah keluar dari sini, baru ini dieksekusi, yang artinya tidak ada pengaruhnya untuk ini, sehingga nih yang tampil tetap 5 seperti di awal. Nah, apa yang terjadi kalau saya menghilangkan ini? Yang terjadi adalah perulangan tanpa henti. Karena kondisinya bernilai true terus. Nah, lihat ini. Kondisinya bernilai true terus. Kenapa bernilai true terus? Karena I-nya ya 0 terus. Ya 0 lebih kecil daripada 5. Tidak pernah ditambah. Ya kan? Karena kita menghilangkan I++-nya. Jadi itulah gunanya I++ di sini. Ya, ini gimana nih? Nah, oke. Nah, sehingga ketika misalnya kita tambahkan I++ di sini, itu akan berpengaruh. Itu akan bisa menghentikan proses perulangan ketika I-nya sudah sama dengan 5. Ya kan? Karena 5 tidak lebih kecil daripada 5. Tapi kalau saya tambahkan sama dengan di sini, berapa yang jadinya? Berapa kali dieksekusi? Jawabannya
Ada berapa? 5 kah? 4, 6, atau 8? Atau 7? Jawabannya adalah 6 kali. Kenapa seperti itu? Maaf. Ya. Kenapa seperti itu? Ya kita hitung ya. Kita hitung. Oke. 1, oh maaf. Lebih kecil daripada 5. Ya. Ini kok belum di ini ya. Oke, kita run. Oh, ada yang masalah sedikit ini kayaknya. Apa yang terjadi ini ya? Kok tidak muncul? Oke, ya, ya ini. 6. Nah, 6 kali. Kenapa 6 kali? Karena ini kan sama dengan 5. Jadi ketika I-nya bernilai 5, maka prosesnya ketika I-nya bernilai 5, maka kondisinya masih bernilai true. Karena bernilai true berarti ini dieksekusi. Kondisi ini akan bernilai false ketika I-nya sama dengan 6. Karena 6 tidak lebih kecil dari atau sama dengan 5. Sedangkan 5 tidak lebih kecil dari 5 tetapi sama dengan 5, sehingga di sini bernilai true. Sehingga di sini dicetak 6 kali karena dimulai dari 0. 0 dicetak, 1 dicetak, 2 dicetak, 3 dicetak, 4 dicetak, 5 dicetak. Berarti kan totalnya 6. Karena mulai dari 0. Ya. Oke. Ya, jadi adik-adik itu yang bisa saya jelaskan ya untuk struktur perulangan while ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Tetap semangat untuk belajar bahasa pemrograman ya. Ini kompetensi yang sangat penting untuk kita kuasai. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.